Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Naufal Tasdiarkan dengan NIM 1010225000029. Saya Yuwalevan Gurosena dengan NIM 101022530006. Saya Dimas Budiaman dengan NIM 101022500191. Saya Gibran Akbar Tony Saputra dengan NIM 101022500027. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 yang A itu menentukan angka biner dari NIM belakang setiap anggota kelompok. Nah, untuk kelompok kami itu anggota yang pertama itu akhiran NIM-nya itu 1, lalu yang kedua itu 6, ketiga 7, dan yang keempat itu 9. Kalau dijumlahin dapat 23, lalu dikurang 15 itu 8. Nah, biner dari 8 itu 1000. Nah, untuk diagramnya itu dari yang A, karena binernya 1000, untuk ketika kita input 1 itu menuju ke B. Lalu kalau dari A kita input 0, itu dia akan balik lagi ke A ya. Nah, dari B jika input 1 itu balik lagi ke B nya. Kalau input 0 dia menuju ke C. Terus dari C kalau input 0 dia menuju ke D. Kalau dari C input 1 balik ke B. Nah, kalau yang D ini kalau ketika kita input 1 dia menuju ke B, dan kalau kita input 0 itu balik ke A. Selanjutnya soal yang B, nomor 1B itu buatlah state table dan state assignment table ya. Nah, state table-nya ini kalau kita buat dari gambar sebelumnya itu untuk state yang A, dari A untuk input 0 itu dia tetap balik ke A. Kalau inputnya 1 dia menuju B. Nah, terus untuk state yang B, kalau inputnya 0 dia menuju C. Kalau inputnya 1 dia balik ke B. Untuk yang C, input 0 dia menuju D. Input 1 dia menuju B. Lalu yang D itu untuk input 0 nya dia menuju A, dan input 1 nya itu menuju B. Nah, untuk outputnya dia hanya 1 di D. Kenapa? Karena dari D itu ke A itu udah pasti 1 outputnya, dan yang lainnya itu 0. Lanjut untuk state assignment table ya, kita gunakan untuk 00 itu sebagai A, 01 itu B, 11 C, dan 10 D. Kalau dilihat dari state table sebelumnya yang di sini A, maka yang di sini itu B. Nah, lalu untuk 00 yang input 1 itu 01. 01 input 0 nya itu 11. 01 input 1 ya 01. Untuk 11 input 0 nya 10. Input 1 nya itu 01. Dan yang terakhir itu untuk yang D atau 10, input 0 nya itu 00 menuju ke A. Input 1 ya 01, dan outputnya masih sama kayak state table, hanya di D. Nah, selanjutnya itu 1C. Sederhanakan persamaan tersebut dan menggunakan key map. Nah, untuk key map yang pertama itu ada D2, yang dimana kita gunakan dari state assignment table itu kita gunakan key 2 dan key 1. Itu untuk 00, 01, 11, 10 itu sebagai ABCD, lalu W nya itu 0 sama 1. Nah, ketika 00 di W nya itu 0, dia akan menghasilkan 0. Lalu 01 ketika W nya 0 dia 1, dan 11 ketika W nya 0 itu 1, lalu 10 ketika W nya 0 itu 0. Lalu untuk W1 nya itu 0 semua di 00, 01, 11, 10. Selanjutnya key map yang kedua itu D1. Ketika 00 nya
inputnya 0 dia 0, terus Q2 Q1 ya 01 ketika inputnya 0 dia 1, lalu 11 input 0 nya 0, 10 inputnya 0 itu 0, dan untuk input W1 nya itu dia 1 semua. Selanjutnya key map untuk output atau Z itu ketika 00 dia 0, 01 W0 itu 0, lalu 11 ketika W0 nya 0, dan 10 ketika W nya 0 itu 1. Dan untuk ketika W nya 1 itu 0 semua. Selanjutnya kita buatkan persamaan dari key mapnya. Untuk dari D2 ini didapat dari W bar kali Q1 itu dari satu yang sini. Kenapa? Karena dia di satunya itu ketika W nya 0 maka itu W bar, dan di sini Q1. Kenapa Q2 yang nggak masuk? Karena di sini ada 0 dan 1 itu merupakan X. Selanjutnya untuk persamaan yang D1 itu terdapat satu semua ada di W1, maka kita tulis W dan ada di sini di kotak sini itu dijumlahin, itu terdapat di Q2 bar sama Q1. Kenapa W nya nggak ditulis? Karena itu terdapat di W0 dan W1. Selanjutnya untuk persamaan yang Z. Untuk persamaan yang Z itu terdapat di sini, yaitu di 10 dan W nya 0. Maka kita dapat persamaan W nya 0 itu W bar, dikali Q2 nya itu 1 jadi dikali Q2, dan Q1 nya 0 itu Q1 bar. Nah selanjutnya itu untuk soal 1 yang bagian D, gambar skematik rangkaian pada kuartus dan timing diagram, akan dilanjutkan oleh Gibran. Baik, saya akan menjelaskan nomor 1 bagian yang D, gambar skematik rangkaian kuartus serta simulasi timing diagramnya. Jadi kita mendapatkan 3 persamaan. Yang pertama D2-nya sama dengan W aksen dikali Q1. Nah, kita tarik garis dari sini. Nah, karena W aksen kita tambahkan not, maka langsung ke N. Untuk Q1 kita tarik garis dari sini karena ini D1, ini D2. Nah, Q1 kita tarik garis ke sini. Nah, untuk F-nya langsung ke D2. Habis itu kita lanjut ke persamaan D1 yang dimana ada W ditambah Q2 aksen dikali Q1. Nah, kita tambahkan N2, kita tarik garis dari Q1 nya dari sini. Nah, untuk Q2 nya kita tarik garis dari sini. Karena Q2 aksen kita tambahkan not. Nah, langsung ke sini. Nah, karena ditambah maka kita tambahkan OR. Dimana ditambah W ini kita tarik garis dari sini. Ini langsung menuju D1 nya. Untuk outputnya Z, kita mendapatkan W aksen dikali Q2 dikali Q1 aksen. Nah, kita tarik garis dari sini karena W aksen. Untuk Q2 nya kita tarik garis dari sini. Untuk Q1 nya karena aksen kita tambahkan not. Nah, dari sini. Untuk timing diagramnya kita pertama membuka kertas ini, terus University Program VWF, terus klik edit, insert, note finder. Nah, pencet list, tanda panah kanan, oke, kita oke. Untuk clocknya kita ubah ke override clock, kita klik oke. Untuk W nya kita random aja.
Kita play. Nah, bakal muncul seperti ini. Jika W-nya kita inputkan 1, terus kita dapatkan key 2-nya 0, key 1-nya adalah 0, key 1-nya adalah 1, maka Z-nya outputnya adalah 0. Jika kita inputkan W-nya sama dengan 0, key 2-nya 0, key 1-nya 0, maka Z-nya adalah 0 juga. Jadi saya akan menjelaskan nomor 2. Nah, untuk yang A itu pada rangkaian kombinasional berikut rancanglah rangkaian multiplexer 8 to 1 dengan 8 input dan 1 output. Nah, di sini adalah input datanya yaitu ada 8. Itu D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Dan untuk selektornya itu S2, S1 dan S0. Untuk outputnya 1 yaitu Y. Yang ke B itu buatlah sketsa skematik bentuk rangkaian logikanya. Nah, di sini ditaruh inputnya, dan di sini untuk selektornya, dan di sini untuk outputnya. Selanjutnya tuliskan tabel kebenarannya. Nah, ini selektor S2, S1, S0, dan ini untuk outputnya Y. Ketika D0, S2, S1, S2, S1, S0 itu 0. Ketika D1 itu hanya S0 yang 1. Ketika D2 hanya S1 yang 1. Ketika D3 S1 dan S0 itu 1, S2 itu 0. Ketika D4 itu S1, S0 itu 0, dan untuk S2 itu 1. Ketika D5 S2 dan S0 itu 1, dan S1 itu 0. Ketika D6 itu S2 dan S1 itu 1, dan S0 itu 0. Untuk D7 semuanya itu 1. Lanjut yang D itu buatlah persamaan logikanya. Nah, persamaan logikanya itu yaitu Y sama dengan D0 S2 bar kali S1 bar kali S0 bar ditambah D1 dikali S2 bar kali S1 bar kali S0 tambah D2 S2 bar S1 S0 bar ditambah D3 S2 bar S1 S0 ditambah D4 S2 S1 bar S0 ditambah D5 S2 S1 bar S0 ditambah D6 S2 S1 S0 bar ditambah D7 S2 S1 S0. Nah, untuk yang soal 2F itu akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Noval. Baik, saya akan menjelaskan nomor 2 bagian B. Buatlah skematik bentuk rangkaian logikanya. Untuk yang pertama kita ini N1, di mana ada input D0 nya S2 S1 S0 bar, dan N kedua kita inputkan D1 S2 S1 bar dan S0. Ini kita tarik garis langsung ke sini karena ditambah, kita tambahkan OR untuk outputnya Y, dan lanjut ke N3 dimana ada D2 S2 S0 bar dan S1. Yang keempat ada D3 S2 bar S1 S0 langsung. Untuk yang kelima ada D4 S2 bar S1 S0. Keenam ada D5 S2 S0, dan yang terakhir S1 bar. N yang ketujuh ada D6 S2 S1, yang terakhir S0 bar. Dan yang ke N ke-8 D7 langsung ke N S2 S1 S0. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang soal 2 yang F dan G, yaitu kode program
VHDL untuk rangkaian multiplexer dan analisis timing diagram. Oke, di sini saya jelaskan tentang kode programnya dulu. Jadi pertama untuk agar bisa ke halaman coding ini, kalian harus ke file ini, terus nanti diklik yang VHDL file. Nah, ini saya akan jelaskan codingannya. Pertama-tama ini itu library IEEE ini kayak apa ya, library aja bawaan. Jadi kalian tulis ini aja untuk mengakses fungsi-fungsi dari di bawahnya. Nah, terus habis itu panggil variabelnya gitu, kayak di ini entity soal coding. Nah, ini tuh nama dari file kita, dan ini port I SY kita buat ini. I itu adalah nanti di input, S itu adalah nanti select untuk mau ke fungsi yang mana, dan Y itu adalah outputnya. Dan ini itu arsitektur data flow-nya bisa kita lihat di sini. Nah, ini untuk memahami ini, misal nih di when ketika inputnya itu 000 dan Y, maka Y-nya itu adalah I0. Begitupun ketika inputnya 101 nih misalnya, maka I-nya itu adalah 5. Nah, pokoknya tulis terus nih dari 000, 001, 010, 011 dan seterusnya. Ininya pun mengikutinya I0, I1, I2 dan seterusnya. Nah, setelah ini jadi, kita playkan dulu ini. Kita cek apakah ada yang error atau enggak. Ini masih proses ngecek nih. Nah, kalau udah kayak gini tuh berarti tandanya itu enggak ada yang error ya. Nah, untuk kayak gini, setelah seperti ini, kita ke timing diagram. Untuk akses ke timing diagramnya tuh klik ini nih, kertas putih ini, kita cari ke University Program VWF, terus kita oke-kan saja. Nah, terus habis itu kita edit, kita insert ini, terus insert node or bus, klik, habis itu kita node finder, kita klik listnya, terus kita panah ke kanan 2 kali, kita oke. Nah, setelah ini kita select ini yang input sama selectnya, kita randomin saja. Ini kita random, oke. Setelah itu langsung kita run kan. Nih, kita save. Nah, kita cek ini timing diagram kita akan jadi seperti apa. Nah, ini adalah timing diagram untuk outputnya nantinya nih. Misal ya yang tadi, misal inputnya 000, I0, misal nih inputnya tuh 001111011 dan kita men-select yang pilihannya itu 011, maka hasilnya adalah ini satu, ini outputnya nih satu, ini. Nah, itu saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3. Oke. Di soal nomor 3 ada rancanglah rangkaian counter 2 bit. Penjumlahan total digit terakhir dari masing-masing anggota menggunakan JK flip-flop. Nah, di kelompok kami counter 2 bitnya adalah 00. Nah, dan soal yang A adalah buatlah sketsa skematik bentuk rangkaian logikanya. Nah, ini adalah bentuk skematik rangkaian logikanya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang rangkaian logikanya nanti akan dijelaskan bareng dengan soal nomor C di Quartus. Nah, lanjut ke soal nomor B. Tuliskan tabel outputnya. Oke. Nah, ini adalah tabel output dari rangkaian yang di atas tadi. Ini ada clock, Q1, Q0, dan desimal. Clock itu adalah detak dari flip-flopnya. Dan Q1, Q0 itu output, desimal juga output. Jadi misal di clock 0 itu sebelum flip-flop 1 dan 2 berdetak.
Bisa kita lihat di sini saat di clock 0, Q1 juga 0, Q1 0, Q0 juga 0, dan output dari desimalnya adalah 0. Dan untuk clock setelah berdetak 1, Q1 nya itu output pertamanya itu 0, Q0 nya itu 1, dan desimalnya hasilnya 1. Untuk detak ketiga setelah detik 2 itu Q1 itu 1, Q0 itu 0, desimal itu 2. Dan untuk detak ketiga itu Q1 itu 1, Q0 itu 1, desimal 3. Dan detak keempat Q1 itu 0, Q0 itu 0, desimal itu 0. Nah, buatlah kode program VHDL untuk rangkaian counter 2 bit tersebut. Ini akan dijelaskan bersama dengan yang soal E, yaitu lakukan analisis timing diagramnya, dan soal C yang gambarkan bentuk diagram rangkaian logikanya. Itu nanti akan dijelaskan di Quartus. Saya akan menjelaskan nomor 3 bagian C, gambar bentuk diagram rangkaian logikanya. Langsung saja untuk W nya ke JK flip flop 0, terus untuk Q0 nya langsung keluar. Untuk Q1 nya kita tarik ke JK flip flop 1, dan Q1 nya langsung keluar. Ini langsung tarik garis ke clocknya. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 di bagian D, yaitu buatlah kode program VHDL untuk rangkaian counter 2 bit tersebut. Ya, untuk membuka kode seperti biasa ke sini, klik ini, file ini, terus VHDL file. Nah, terus ini saya akan menjelaskan tentang kodenya. Library ini adalah sebuah library untuk mengakses fungsi-fungsi di bawah ini. Jadi isi saja seperti ini. Terus habis itu kita panggil variabelnya. Kita buat variabel di sini, variabel JKFF. Kita panggil J itu kayak J sama K itu input, CLK itu input CLK, key, dan QB itu output. Setelah itu kita akan menjelaskan arsitektur dari JK flip flop. Pertama itu kita proses dulu CLK-nya, kita masukin. Terus kalau misal CLK-nya di CLK itu J-nya sama dengan 0, K-nya sama dengan 0, maka kita simpen tuh hasilnya key integer itu kayak yang awal aja. Nah, kalau misal J-nya 0, K-nya 1, maka kita masukkan key integer itu 0. Key integer itu key sementara lah, output sementara untuk nyimpen data sementara. Nah, kalau J-nya 1, K-nya 0, maka key sementaranya itu 1. Nah, kalau misal bukan dari yang tadi, kalau nggak ada key sementaranya itu bakal not dari key awalnya. Ini misal key-nya 0, maka hasilnya nanti 1, key-nya 1 hasilnya 0. Nah, habis itu kita selesaiin prosesnya, dan key yang sementara tadi simpan sementara dimasukin ke Q. Dan kalau not yang kebalikannya itu not key integer dimasukin ke QB. Nah, kita buat yang fungsi 2, yaitu counter 2 bit JK. Itu isinya adalah CLK sebagai input dan Q1, Q0 itu sebagai output. Dan ini adalah arsitektur dari counter 2 bit JK-nya. J kayak tadi JK, CLK itu input, Q dan QB itu output. Nah, ini di logikin. Kalau ini kita panggil dulu Q0 itu, kita buat dulu sinyal Q0 itu logic, Q1 logic. Jadi ketika flip flop 0 dibagi JK flip flop, maka
flip flop 0 itu adalah JK flip flop yang pertama nih, J-nya 1, K-nya 1. CLK itu CLK, kita panggil fungsinya key sama dengan key 0 sig yang tadi fungsi ini. Key B itu open. Terus habis itu ketika flip flop 1 JK flip flop for map, kita masukin yang tadi J-nya itu yang key 0, soalnya kan inputnya yang J itu input yang J itu tadi dari key 0 nya, input K itu juga dari key 0, dan input CLK ya dari CLK. Terus output key nya itu dari key 1 dan key B nya itu di open kan. Nah terus habis itu dipanggil key 0. Key 0 itu isinya ya key 0, key 1 isinya key 1. Terus habis itu jangan lupa di end kan, selesaikan programnya. Nah setelah udah di coding semua selesai seperti ini, untuk mengetahui soal yang untuk lakukan analisis timing diagramnya. Nah pertama-tama itu kita cek dulu apakah yang tadi itu error atau enggak codingan tadi. Kita lihat, kalau error itu nanti diperbaiki lagi. Nah kalau udah berhasil kayak gini, oke kan saja. Terus kita ke ini yang kertas ini, file, kita pilih yang University Program VWF, kita oke. Habis itu kita edit, insert note finder, list. Ini kita arah panah kanan 2 kali, kita oke kan. Oke. Nah setelah kayak gini, kita masukkan inputnya itu, kita randomkan saja, dan CLK nya itu di ini wave yang ini, yang cari yang clock ini. Oke. Terus habis kayak gini kita run saja untuk melihat hasil timing diagramnya. Kita tunggu sampai run. Nah bisa kita lihat hasilnya di sini. Di detak pertama kita lihat ketika inputnya 1, maka Q1 nya itu pertama ini 0 dulu dan 1. Di detak kedua ketika inputnya 0, Q1 nya itu 1 dan Q0 nya itu 1, dan seterusnya seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.